علمنا وبه شيخنا بسر النبي والنبي بسر صلاة الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bab masalah puasa. Jadi kita hari ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, itu yang paling afdal adalah mempersiapkannya dengan ilmu pengetahuan tentang Ramadan. Karena al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Kalau kita beramal dengan ilmu yang kurang, maka itu amalnya pun jadi kurang, kada sempurna. Kalau kita beramal dengan ilmunya kadada, maka dianggap amalnya itu pun kadada juga. Jadi ilmu kadada dianggap amal kadada walaupun ia beramal. Ilmu kurang maka amal pun dianggap kurang walaupun ia beramal dengan perasaannya bujur. Maka mendahului mempelajari ilmu tentang puasa sebelum berpuasa itu dihukumi wajib hukumnya. Jadi menyambut Ramadan gembira hati dengan cara apa? Mempelajari ilmu tentang puasa. Jadi syarat wajib puasa artinya bila ada terpenuhi syarat-syaratnya itu maka wajib puasa kada kawa kada. Pertama orang Islam. Jadi munnya kada Islam boleh kada puasa. Yang kedua mukallaf. Mukallaf ini laki-laki akil balik, baik bini-bini maupun laki-laki bila akil bakal ya kita batu balik maka disebut mukallaf narannya. Kalau nya belum mukallaf maksudnya belum balik atau balik juga tapi kada bakal maka kedua anak kita pina ada basic kelebihan kita kada wajibnya puasa jangan dikarasi. Nah ini kada wajibnya tuh. Atau misalnya nya belum sampai umur balik kada wajib juga puasa cuma disuruh dididik berpuasa walaupun umurnya belum sampai. Nya kan bakal aja kita nih sudah memayis balik belum maka didikannya sudah wajib walaupun inya sendiri mengerjakan puasa kada wajib tapi didikan dari kuitan hukumnya wajib separuh kah misalnya separuh hari itu. Jadi mbah juhur hanya makan puasa setengah hari aja kita. Nah itu nya karena sudah memayis tuh walaupun belum balik nya kada wajib. Tetapi didikan dari kuitan hukumnya wajib membiasakan kita. Jadi munnya kada dibiasakan oleh kuitan, kada dididik, kada dibawai, kada dituntun mulai lagi memayis itu bisa membedakan baik buruk tuh nah. Walaupun belum balik itu kuitannya berdosa. Jadi melatih puasa bagi kuitan terhadap anak hukumnya wajib sebagaimana melatih sembahyang 5 waktu. Dan itu latihan itu sudah dimasukkan sebelum balik, sebelum mukallaf. Nah, karena bila sudah sampai mukallaf sampai umur lalu datanglah kewajiban yang mewajibkan inya tadi berpuasa dan sembahyang. Tapi karenanya sudah terbiasa puasa dan sembahyang kadang ngalih lagi. Nah itu didikan. Yang ketiga kuasa. Arti kuasa ini mampu. Orangnya Islam mukallaf sudah bahkan berapa kali mukallaf lagi umur 40 ya kalau. Nah tuha aja kita sudah tapi kada mampu. Kada mampu tuh macam-macam dari sisinya bisa karena sakit bisa karena macam bilanya kada mampu maka agama pun memberikan keringanan kada wajibnya berpuasa. Nah tapi mungkin bilanya ada kada mampunya itu bawayah aja maka wajib mengqada. Nah itu. Yang keempat sihat pulang mampu dan sihat. Nah yang keempat sihat
Jadi pun orang garing kada kawa kada minum, misal kada kawa kada minum obat, maka mau kada mau boleh ja kada puasa. Tetapi kena dilihat garingnya itu. Kalau garingnya itu kada ada harapan lagi membawa kesembuhan, nah itu kada wajib mengqadanya. Tapi kalau garingnya itu ada harapan sembuh dan ternyata memang sembuh juga, maka wajib mengqada. Arti mengqada itu membayari ya kita, bukan yang kada lalu. Yang keempat, tetap di negeri, kada musafir. Jadi kalau orang musafir boleh ada puasa, tapi kena mengqada. Musafir itu perjalanan di atas 90 kilo kah? Nah, kesini ke Banjar sudah musafir itu, maka boleh ada puasa. Tapi wah ini kan jaraknya kurang lebih parah dia kalau kesini ke Banjar yang 4 jam 3 jam sampai sambil berguring kan, sampai peribahasanya kan di dalam mobil, jadi kada kerasaan mobilnya basi pulang, kada kerasaan uyuhnya. Jadi kau wajib puasa masih itu. Nah musafir mun kesini sampai ke Samarinda terjauh sedikit, nah itu maka hitungannya. Jadi ada alasan-alasan yang membolehkan kita kada puasa lah. Kenapa? Karena syarat-syarat yang mewajibkan untuk bilainya kada terpenuhi di situ, maka gugurlah kewajiban baginya puasa. Tetapi efek depannya bisa mengqada gitu, nah bisa mengqada. Rukun puasa yaitu 3 perkara. Arti rukun tu kada kawa kada digawi. Nah, ujar kita ini substansinya atau nah rukun narannya. 1, niat. Jadi berniat hukumnya wajib karena termasuk rukun. Apabila berniatnya pada tiap-tiap malam pada puasa fardu. Jadi karenanya bulan Ramadan, maka berniatnya tadi menurut Imam Syafi'i wajib tiap malam. Berniatnya wajib tiap malam. Nah, tapi boleh kita mengambil fadilat. Jadi malam pertama tuh kita berniat sebulanan puasa. Bercita-cita atau bukan berniat, bercita-cita sebulanan puasa. Karena menurut kaul walaupun lemah, seandainya kita kena suatu saat ada ingat berniat malam, tapi karena sudah yang di malam pertama berniat sebulanan, maka sudah dianggap sah. Nah itu. Tetapi itu kada sengaja kada ingat di kita. Jadi berdahulu malam pertama tuh berniat sebulanan atau bercita-cita sebulanan. Nah niatnya itu bunyinya yang mun hendak diucapkan lah, yang hukumnya sunat ya kita. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hendak dibaca haji sanata boleh juga. Urusan baris ini bisa-bisa urusan orang nahu aja. Haji sanati boleh, haji sanata boleh. Lillahi ta'ala. Jadi aku puasa esok hari untuk menunaikan saja, aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah maka menyambatnya itu, nah itu hukumnya sunnah aja. Jangan kita beranggapan gara-gara kada umpat tarawih, kada berniat aku aja tadi malam tadi jangan bertarawih bang ya kan berniat sama-sama lo nih dikarenakan itu wajib sekolah ini itu niat itu kan mengamalkan sunnah aja dan mengingatkan bagi masyarakat supaya jangan kada ingat berniat, itu aja maksudnya. Nah, jadi sekurang-kurang niat malam itu nah ada perasaan kesadaran aku esok puasa nah kita, nah sudah tuh sudah berniat puasa apa tentu esok Ramadan ya, jelas sudah kan bulan Ramadan nih esok puasa aku aja. Sah sudah niat tak? Sadarkah waktu itu? Sadar. Adakah kehendak isuk hendak puasa? Ada. Niat sudah. Itu sekurang-kurangnya. Kada mesti harus yang kayak ini bang. Atau bang misalnya kayak inilah. Kada ada bang mudah kayak berpikir isuk hendak puasa aja misalnya berpikir ada. Tapi malam tadi pian masakin nasi. Ya kalau membersih baras, mencocok listrik, mau tuh menyanga iwak, menyiapkan sagan subuh nih. Sagan sahur nih, sekalinya bangun jam 7 siang ya kalau biasanya kan berniat nih sahur berniat niat yang resmi nih kisahnya nih, sekalinya tak guring, tapi sebelum guring sampatnya menyiapkan sidin nih, menyiapkan sagan yang pemakan sahur nih, lalu pas sekalinya tak bangun jam 7 kauyuhan awak nih misalnya, astagfirullahaladzim, mungkin kita memanyai kita makanannya langsung aja. Masalahnya kita kadang berniat bang, niat hukumnya wajib. Malam tadi kita langsung teguring lo kok, kadang berniat lo kok. Nah, sebenarnya salah. Sudah ada niat di situ. Mana buktinya? Inya menyiapkan tuh bang.
Kadang mungkin seseorang menyiapkan dengan sengaja kalau kada ada kehendak kesengajaan. Nah, enya bersengaja menyiapkan tuh itu bukti niat ada di hati. Kadang mungkin kita tergerak sesuatu pekerjaan kalau di situ ada dorongan hati untuk menggawin itu. Nasi masak sudah ya, kalau siapa tadi yang menggawinya? Aku jadi. Nah, berarti ada tuh hendak puasa esok. Nah, itu jadi penting kita pahami arti niat. Niat itu bukan sesuatu kata-kata yang disusun di hati, tapi niat itu dorongan yang timbul dari hati untuk mengerjakan sesuatu. Itu disebut niat darahnya. Jelas saya itulah. Nah, arti niat itu rukun pertama aja kita niat. Adapun puasa sunnah, maka itu niat malam itu kada wajib, boleh-boleh saja. Sebelum asal siangnya tadi sebelum gelincir matahari inya berniat pelang. Jadi tak isok misalnya kan pindah baras kada puasa ya aku aja. Nah berniat puasa itu asal belum gelincir matahari aja, belum nimpa tengah hari aja kita. Nah itu puasa sunat kada apa-apa itu. Nah yang kedua rukun puasa yang kedua, yang pertama tadi berniat ya Allah. Nah yang kedua meninggalkan pekerjaan yang membatalkan puasa. Meninggalkan pekerjaan yang membatalkan puasa. Mulai terbit fajar, mulai masuk waktu subuh tuh, sampai tenggelam matahari, sampai masuk waktu maghrib. Jadi simpel benar. Jangan menggawi yang membatalkan puasa. Itu rukun kedua. Rukun ketiga, orangnya ada yang puasa. Mun orangnya kada ada kayak bagaimana? Itu rukun yang ketiga. Orang yang puasa aja kita. Ada orangnya. Nah itu tiga. Jadi ini termasuk lengkap benar ya kalau jadi sampai orangnya termasuk rukun juga. Memang secara umum puasa itu rukunnya dua aja, niat dan menghindari pembatalnya. Tapi sidin padangan tiga sini, orangnya 4 juga sidin. Orangnya kada kayak apa? Bujur juga tuh yang. Nah, yang membatalkan puasa. Nah, kita paham sudah rukun ya Allah, hafal dah. Yang membatalkan puasa yaitu setengah daripadanya. Nah, setengah daripadanya. Berarti ini sebenarnya luas banget pembahasannya. Bukan hanya sejumlah itu, tapi ada pembahasan yang lebih detail lagi. Cuma kita ambil yang penting-pentingnya aja yang mungkin bisa tagawi aja kita. Pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di badannya. Lubang yang ada di badan kita tuh macam-macam ya. Termasuk mata atau lubang juga. Cuma mata tuh dianggap muntung. Mata dengan muntung karena berhubungan dengan muntung. Sesuatu yang kita masukkan ke mata itu gugurnya ke muntung. Maka mata kada dihitung dulu. Maka mata ini termasuk bukan lubang yang terbuka. Jadi dalam kitab tuh rongga yang terbuka di badan itu yang dimasukkan sesuatu baik cair maupun padat, maka hukumnya membatalkan puasa. Mata apa? Mata rongga yang tertutup. Siapa yang menutup bagi mata? Nah, jadi muntung rongga terbuka dah cepet jam benganga ya kalau hidung rongga terbuka, telinga rongga terbuka, 3 sudah. Kemaluan depan rongga terbuka, kemaluan belakang rongga terbuka. Nah 5 macam ada rongga terbuka di badan kita. Bila dimasukkan sesuatu yang benda cair maupun padat di rongga yang 5 macam terbuka ini batal puasanya. Kalau selainnya 5 ini kayak mata misalnya, masukkan banyu mata kada batal dah. Kecuali aja banyu mata itu gugur tak lidah, rasa pahit-pahit pian taguk hanyar batal. Nah, kalau belum ada rasa-rasanya di lidah kada apa-apa. Besuntik kada batal. Kenapa? Karena yang disuntik itu burit. Pipi burit, lain luang burit yang disuntik. Acakannya luang burit disuntik batal lam. Ini pipi burit. Nah, baurut batal sok baurut aja masalahnya aja minyaknya merasap ke pori-pori. Pori-pori itu termasuk lain yang rongga terbuka, maka boleh aja baurut. Nah, bulan puasa. Jelas saya itulah. Nah, rongga terbuka mulut ini nah. Apabila sesuatu dimasukkan baik cair maupun padat di muntung, itu hukumnya makruh dulu. Menjadi batal jika ditaguk. Nah, kalau ingat di muntung aja makruh aja hanyar. Napa gunanya cuma buat kemuntung? Ya kalau bola batu buat kemuntung, bolehkah? Boleh benar. Tapi makruh.
yang jadi batal tuh bila ditaguk. Nah, itu maksudnya. Sesuatu ke hidung, andak aja ke hidung. Sesuatu. Boleh aja tapi makruh. Tapi kalau kita masukkan enggak di sini aja tuh enggak ada boleh. Masuk ada boleh di sini makruh di kita. Cuma bila dikajal lebih ke atas lagi sampai ke rasaan yang rasa panas, nah itu yang membatalkan puasa. Haram hukumnya kalau kita sadar kita gawi, haram hukumnya karena membatalkan puasa. Banyu, ada sebab alasan, ada alasan tertentu yang membolehkan kita membuat banyu tuh, nah kecuali kan waktu hendak berwudu itu kan disunahkan kita masukkan banyu ke hidung, tapi ingat sini aja ke bawah, itu hukumnya sunnah. Ini bukan hendak puasa, bukan hendak berwudu, bukan apa segala macam, gagawayannya aku aja mencari nyaman aja masukkannya banyu ke hidung ke sini, itu makruh hukumnya karena ada alasan yang menyunahkannya. Nah, karena seandainya masukkan lebih dari sini ke atas sini, itu hukumnya haram karena membatalkan puasa. Nah, jadi sampai ke sini yang jadi haram, yang batal puasa. Kalau masih ingat sini-sini aja, belum lagi. Tapi makruh kalau ada alasan. Lah. Nah, telinga, nah itu juga. Kalau masih ini kelingking, nah. Apa yang kawa dimasuki oleh kelingking itu belum membatalkan puasa. Tapi kalau sudah masuknya benda cair maupun padat melebihi, masuk lebih dalam dari yang tidak bisa dimasuki oleh kelingking, nah itu membatalkan puasa. Ya kalau bila korek api masukkan, lidi masukkan, banang masukkan, sengaja banyu kan itu juga membatalkan. Kalau sengaja masukkan, kalau tak masuk ada apa-apa. Nah, karena asal masuknya limpat tadi melebihi dari sesuatu yang tidak dimasuki oleh kelingking. Itu telinga namanya. Nah, jadi kalau nyoba kurik-kurik harta karun di telinga siang hari batal. Kenapa? Karena kurikan telinga itu melebihi memasuki yang tidak dimasuki oleh kelingking. Dan harta karun itu anaknya bakal dalam. Nah, beda kalau mencari harta karun di hidung, itu masih di wilayah sini. Maka mencari harta karun siang hari di hidung ada membatalkan puasa karena wilayahnya masih di sini, bukan yang ke sini. Tapi kalau mencari harta karun siang hari di telinga membatalkan puasa karena wilayahnya masuk ke dalam yang tidak bisa ditembus oleh kelingking. Jelas saya lah. Itu telinga, hidung, muntung sudah juga. Kemaluan depan sama. Maka kemaluan depan hati-hati bener kita. Nah, basuh bakami itu. Mbah dibuka nininya dibuka, cimbur dari atas. Jadi gugurnya amun dari muka menyimbur ternyata masuk banyu tadi. Ke lubang pangamihan tadi. Nah, kalau ternyata masuk. Jadi dari atas menyimburnya. Belakang nang gitu aja jangan pindah kuit. Tak masuk seini batal. Keluar cacing bahira misal, keluar cacing separuh awak sudah keluar, melihatnya begitu menyedihkannya dunia, bebulik pulangnya dalam, bebulik pulang, kita tahunya bebulik, marahnya bebulik jah batal itu puasa. Jadi munnya keluar separuh awak dah langsung tangkap nyawa karena sudah keluar sekali cingai aja kita. Nah, tarik sekali, kalau kada ditarik bunyinya bebulik pulang batal puasa. Nah, itu contohnya atau contoh memasukkan narannya. Kalaunya bini-bini itu lebih berbahaya lagi. Sedikit saja tak masuk jari ke wilayah yang bagian depan, yang masuknya tadi ke wilayah yang tidak bisa dilihat, yang kada kelihatan waktu berdongkok, itu sudah membatalkan puasa. Coba kan berdongkok dulu bini-bini berdongkok, jingok setumat. Napa yang kada kelihatan oleh mata itu bagian dalam narnya. Napa yang kelihatan oleh mata waktu kita berjongkok itu bagian luar. Maka dimasukkan walaupun sedikit sesuatu ke bagian yang kada kelihatan oleh mata di situ tuh, maka batal puasa. Nah, jelas saya itulah. Jadi pertama yang membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badannya. Ini mun sengaja. Yang kedua sengaja muntah. Sengaja muntah ini macam-macam. Bagugurah kah siang hari puasa?
Atau sengaja kan mencium bau tikus, sudah tahu di situ bau tikus, kunyuk-kunyuk di situ, muntah, batal puasa. Tapi kalau muntahnya kita memang misalnya kita di perjalanan kah atau kayak apakah kada sengaja juga, memang bawaannya anak muntah itu kada batal. Ini yang sengaja dimuntahkan tuh batal puasa. Nah, cuma kena bila muntahan ini yang hati-hatinya bila imbah muntah baku kumur. Nah, bila ada bekas darah di muntung baku kumur jangan ditaguk. Atau imbah muntahan itu karena muntahan itu masuk najis karena sesuatu yang dalam parut keluar atau najis sebenarnya. Kalau masih yang di dalam muntung aja seperti liur belum najis lagi. Tapi yang dalam parut, yang dalam aidah ini najis. Taka muntung lalu tak keluar dari muntung, maka muntung kita atau mulut kita yang di dalam ini dilalui oleh najis, maka dihukumi mutanajis karena najis. Maka harus diberesihi. Kayak pacaran beresihinya baku kumur. Kada kawan bersih hanya dengan beludah-ludah aja, sudah bersih aja. Kan kita disuruh membersih najis dengan banyu, bukan dengan banyu ludah. Nah, jadi imbah muntah baku kumur. Nomor 3, sengaja jima. Jima ini berhubungan badan suami istri bersengaja. Keluar mani kakadakah bila berhubungan badan batal puasanya. Berhubungan, amun yang beragapan aja belum lagi. Itu. Batas batalnya ninto, kalaunya laki-laki, nah ini sedikit detail lah. Kalaunya laki-laki membatalkan puasa waktu berhubungan bila sudah kepalanya ini masuk sakapalaan tuh batal. Kalau separuh kepala aja laki-laki belum batal. Jadi laki-laki ada masih harus yang sebetangan itu 2 kilan gak ada perlu. Batak apa? Kepalanya aja kita. Tapi sempurna kepala khasabah aja kita batal. Kalau bini-bini kada mesti harus yang sebagian kepala. Separuh kepala gin pun laki-laki itu masuk batal sudahnya. Jadi misalnya kayak ini, hubungan badan masuk separuh kepala. Kada jadi gin aja. Misal kada jadi ya kalau yang batal tuh bini-bini aja, laki-lakinya kada. Paham ya lah. Nah, karena perempuan tuh memasukkan apapun, walaupun sedikit aja yang masuk kepada sebuah rongga yang kada terlihat, waktunya berjongkok batal. Kada mesti harus yang sanuan. Duduk misalnya nyanyar kawin bang, kada bapaan kada, cuma bapak parakan bejapayan aja tuh. Lalu keluar air mani batal karena ada sentuhan-sentuhan di situ. Lalu keluar air mani. Kalau duduk aja bang mencongkong, lalu bini, maka bini tapi di dada bang lalu hanya kawin pulang nih kisahnya nih. Sekali tak keluar air mani kada batal. Kenapa? Kada ada menyentuhnya. Paham? Ini perlu diketahui ini bilanya lalu aja kada apa-apa kada batal. Duduk di umur lawang lalu itik misalnya itik lalu sekalinya keluar banyu mani kada batal juga. Jadi tidak semua banyu mani yang keluar itu membatalkan puasa. Waktu guring keluar mani kan mimpi nih kada batal puasanya. Tapi wajib mandi. Jadi yang membatalkan puasa keluar mani itu ada sentuhan-sentuhan secara sengaja. Nah, tapi kalau berhubungan badan walaupun kada keluar mani, kalaunya laki-lakinya sudah limpat kepala batal puasa. Kalau bini-bininya sudah separuh kepala pun sudah batal puasa. Paham itulah. Yang 5 keluar anak melahirkan batal. Jadi bini-bini emang ya kalau bila keluarnya ada orang yang sudah parak lahir sudah masih puasa itu ada anak itu terjadi gitu kuat puasa tuh nasidin. Nah tapi bila sudah keluar anak batallah puasanya. Yang ke-6 kedatangan haid. Semenit lagi orang buka sekalinya curug aja. Nah ya amja kita haid sekalinya maka itu batal juga puasanya. Kedatangan nipas yang ke-7 sama haid dan nipas. Ini ada orang yang beranak nih tuh untuk beranak maka beranak membawa puasaan misalnya imbah beranak tuh kada keluar apa-apa lagi imbah beranak tuh betul isoknya kau puasa dikira kada benipas sekali esok keluar dah. Nah maka batalah puasanya.
Yang kedelapan, gila. Nah, gila ini membatalkan puasa. Walaupun gilanya tadi setumat. Kenapa gila membatalkan puasa? Karena menghilangkan akal. Hukum asalnya hilang akal. Cuma hilang akal itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk gila. Jadi bila hilang akal dalam bentuk gila, maka walaupun gilanya setumat, sedetik aja gilanya. Setumat hehehe jam itu sampai gila. Maka batal puasanya walaupun setumat. Kenapa? Hilang akal, ada hilang akal di situ. Tapi hilang akalnya gila, berat nih. Jadi hilang akal tuh ada 3 tingkatan. Yang paling berat hilang akal tuh gila. Yang pertengahan siup atau mabuk, hilang akal juga. Tapi pertengahan, yang paling ringan hilang akal, guring. Guring tuh hilang akalnya takutnya aja satu tambah satu gak bisa menjawabnya. Nah tapi itu paling ringan hilang akalnya. Nah kalau kita hilang akalnya karena gila, walaupun satu mat gilanya, batal puasa karena ini hilang akal yang berat di kita. Nah yang ke-9, mabuk atau pingsan. Mabuk atau pingsan, hilang akal. Ini pun membatalkan puasanya. Tapi ini ada perinciannya lah. Bila pingsannya atau mabuknya tadi seharian penuh, kada ada sadar-sadarnya. Pas sahur misalnya, makanannya patai, jaring, kopi pulang, iwaknya daging kambing, lalu mabuk, siup. Padahal sudah 3 piring tuh makan. Lalu siup, kada sadar-sadar. Imbah maghrib hanyar sadar. Misal, maka puasanya tadi kada dianggap puasa. Batallah puasanya. Kada dianggap puasa. Tapi misalnya kayak inilah. Tadi juga kasusnya lo mabuk tadi kebanyakan makan apakah misalnya makan hundang yang gondal itu lalu mau kepala siup aja. Itu ada sadar siangnya tadi. Ada sadar biar setumat sadarnya, asal ada sadarnya aja. Yang batu biarnya siup pulang lagi kata bapak asal ada sadarnya melihat hari siang. Nah yang batu ada sadar tadi yang merasai siang hari puasa tadi nih. Nah maka itu kada apa-apa, kada membatalkan puasa karena ada sadarnya. Walaupun imban itu siup pulang atau mabuk pulang, kada sadar lagi kada apa-apa, kada batal puasanya. Jadi ada perinciannya lah, mabuk atau pingsan bisa batal puasa mun seharian hilang akalnya tadi. Dari sebelum masuk waktu sahur tadi, darinya mulai sebelum masuk waktu subuh tuh sampai limpat masuk tenggelam matahari tadi, limpat waktu maghrib. Nah, itu yang membatalkan puasa. Nah, sedangkan guring itu jelas saja sudah. Imbah sahur guring, sengaja guring bersubuh kada, berjuhur kada, berasar kada, kan, tapi ini inya sore yang guring, batal lah puasanya kada batal. Tapi haram. Kenapa haram? Kada bersubuh, kada berjuhur. Itu haram hukumnya. Puasa kada batal walaupun kada ada menemui siang hari. Sebab mulai imbah bersahur guring sampai bangun pas kurang bang isya hanya bangun. Kada melihat siang hari itu kada batal puasanya karena hilang akalnya karena guring, bukan karena mabuk dan pingsan. Nah, ini tuh. Nah, beda tadi hilang akal karena gila. Karena berat, biar setumat sedetik langsung batal. Nah, yang terakhir murtad. Nah, murtad tuh bisa dengan murtad etikatnya berubah keyakinan. Biar kada berucap mau ngot parasaku yang paling bagus Tuhan tuh nih ya lain Allah nih maksudnya murtad sudah. Atau dengan gawian diambilnya patung, diandaknya sembahnya, murtad juga sudah. Nggak ada berucapnya dengan gawian atau dengan ucapan mulai hari ini aku masuk agama murtad juga. Atau dengan tindakan dengan niat menghinakan, ada Quran dihampasnya, itu kan dengan sikap naranya murtad juga.
Nah, jadi hati-hati benar. Atau dengan sebuah hinaan atau celaan. Ulama anu ninto, orang ninto, misalnya nih lah, kada bagus lalu ulama tuh kada pawaris Nabi, ulama ninto bebungulan. Nah itu menghinakan ulama, termasuk murtad juga. Hati-hati benar nih. Menghinakan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah itu hukumnya murtad. Itu ijma ulama tuh. Kitab-kitab yang dikarang para ulama, nah kayak kitab Ihya Ulumuddin atau kitab yang fikih, itu jangan dihinakan. Kalau kita kada sependapat, cukup kada sependapat. Aku kada sependapat, selesai. Cuma mun menghinakan jangan. Nah bila kita menghinakan jatuh ke murtad ngarannya. Maka batallah puasanya. Sunnah puasa. Nah itu yang membatalkan puasa jelas adalah sunnah puasa, yaitu diantaranya menyegerakan berbuka puasa jika telah tenggelam matahari. Mun sampai waktu berbuka, capati berbuka. Jangan boleh lambat. Santai aja lo kita walai aja, masih tahan gitu aja. Nah kada boleh, itu makruh hukumnya. Nah mau di tengah jalan bang misalnya, banyu kadada, apa kadada, ya kalau kayak apa, hendak beruku kadukunya kadada juga tengah jalan nih. Nah ambil lah baju pina basah, bakas paluh, isap baju dibatal puasa ya kalau mau isap tuh. Nah kayak itu caranya, jadi menyegerakannya itu. Nah menyegerakan berbuka bila sudah masuk waktu berbuka, hukumnya sunnah. Yang kedua, mentakhirkan sahur sebelum masuk waktunya. Nah jadi misalnya sahurnya itu setengah jam lagi masuk waktu subuh, nah sedang tuh sunnah hukumnya itu. Atau kurang lebih sejam atau setengah jam lah, atau sejam lah. Amun misalnya masuk waktu subuh jam 4 atau setengah 5 kah, jam 4 lewat 10 menit sekolah. Nah, anggaplah jam 4 supaya nyaman menghitung lah. Jam 4 masuk waktu subuh, lalu kita sahurnya jam 1, betul guringai lagi, boleh lah, boleh hai. Cuma kada dapat pahala sunnah. Yang bagus nih tuh bila ini masuk waktu subuh jam 4 misalnya, maka jam 3 lah bangun, bersiap-siap, lalu makanan imbah tutung makan setengah jam lagi atau seperempat jam lagi masuk waktu subuh. Nah itu sunnah hukumnya tuh. Yang ketiga, berbuka puasa dengan kurma. Pemulaan dengan kurma dulu, itu abdul benar. Mun kada ada kurma atau dengan sesuatu yang kada dimasak dengan api. Kita di Indonesia banyak benar ya kalau pisang, rambutan, langsat, macam-macam yang kada dimasak dengan api. Banyu putih. Yang keempat, meninggalkan perkataan yang sia-sia, itu hukumnya sunnah. Kalau menggawi pekerjaan yang haram banyak, kayak menggibah haram, adu domba haram, ya Allah. Ini yang sia-sia aja kita. Arti sia-siaan itu dipandang dari dua sisi lah. Arti sia-sia, kada jadi baras, kada jadi duit, dipandirakan juga, atau kada jadi pahala. Nah itu termasuk sia-sia narannya. Menggawin itu hukumnya makruh. Yang kelima, membaca doa. Nah, membaca doa ini setelah berbuka. Nah, kita kan doa ini setelah berbuka. Ya, berbunyi masuk waktu nih. Langsung aja Allahumma lakasumtu, itu salah tuh. Yang bujur tuh berbuka dulu, minum dulu setaguk banyu kah dulu, dibukakan dulu dahaga. Kurma kah setengah galas ganal itu. 2 biji atau 3 biji, 3 biji atau 3 biji yang ganjil. Bila sudah rasa nyaman awak, hanjar kita berdoa, karena doa ini bunyinya rasa nyaman, memadahkan kita rasa nyaman berbuka. Amun kita langsung baca doa ini hanjar berbuka, itu kada sesuai lawan isinya. Allahumma ya Allah lakasumtu, untukmu ulun puasa, wa ala rizkika aftartu, dan dengan atas rezekimu ulun berbuka. Allahumma ya Allah dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabbata al ajru insyaallah taala. Nah itu yang panjangnya. Kalau kita artiakan artinya, ya Allah karena engkau aku puasa dan atas rezeki pemberian engkau aku berbuka. Ya Allah telah hilang dahagaku. Nah, ya kalau telah hilang dahagaku. Apa hilang apa langsung Allah maksud itu baru hilang lagi. Dan telah basah
urat-urat badanku, artinya sudah minum tuh, dan telah tetap ganjaran pahala jika engkau menghendaki. Nah, ya kalau jadi artinya sudah luhai hinak, sudah nyaman, urat-urat basah. Nah, hanyar itu maksudnya nih. Nah, itu maksud dua tadi. Jadi ngitakan telah yang imbahan langsung berdua dulu. Maka bisa mengarasi tuh pian. Yang kuitannya kada paham juga. Jadi dudukan anak bini segala macam leh. Dia bunyinya kalau langsung jadi jauh kuitan berdua dulu nak aja. Anak makan kurma sudah anak hambatnya anak berdua dulu jadi kuitannya. Padahal kuitannya bungol. Anaknya bujur ya sudah cukup ambil bismillahirrahmanirrahim langsung Jadi kitanya hadam dulu berdoa dulu. Amalkan yang jangan sekolahan itu lajari. Langsung berdoa Allah malakasum Tuhan. Kadalah bungol ini. Salah nang itu. Jadi ambil makanan bismillahirrahmanirrahim. Sudah rasa nyaman dahaga hanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu. Nah, Allah bari nabi man hadayat wa apin dua kunut ya lah. Nah itu anunya sunah-sunahnya hukumnya. Mengkada hafal pang doanya imbah kita tuntung hartan makan tuh manya Tuhan rezeki pian nggak situ kan sudah dapat pahala sunnah nyamannya rezeki pian memberi nikmat ulun ada rasa syukur lawan Tuhan waktu itu sudah dapat pahala sunnah naranya daripada kita berdoa Allah malakasum tuh tapi hati pina mamusang luput naran itu kada sesuai lawan maksud arti. Kafarat jima dalam berpuasa. Nah, ini penting juga kita tahu lah. Siapa aja kita yang merusak puasa Ramadannya dengan sengaja jima berhubungan badan. Sengaja inilah, lain kada sengaja. Guring siang terjadilah sesuatu yang terjadi kada sengaja sebenarnya. Kada tahu kisah itu kada apa-apa ini sengaja. Kada sengaja aku aja. Lihat ya dulu pemanasan aja setengah jam, kada sengaja lah. Nah maka wajib atasnya tadi mengqadha. Jadi mengqadha wajib karena kan batal puasanya dan bayar kafarat besar. Nah jadi ini khusus jima aja yang mengqadha dan bayar kafarat. Arti kafarat itu penghapusan dosa aja kita. Karena itu sangat fatal benar aja kita kesalahannya tadi. Yaitu bukan yang biasa-biasa nih fatal, yaitu memerdekakan seorang hamba yang mukmin lagi sejahtera daripada aib. Jadi bahari itu ada budak tuh macam-macam harganya ada sama juga. Bila budaknya kuat, gagah, larang harganya. Artinya kan cagar kawa berusaha nih, disuruh-suruh. Mon budak nih panggaringan, murah juga harganya. Nah ini budaknya itu sejahtera kuat, itu dimerdekakan. Nah ini sudah kada relevan lagi nih, kada terjadi di zaman ini. Maka pilihan yang kedua bagi orang yang berhubungan badan suami istri dengan sengaja pada bulan Ramadan, selain wajib mengqadha, pilihan yang kedua adalah yaitu wajib inya puasa 60 hari berturut-turut. 60 hari. 60 hari berturut-turut. Dan jika tidak puasa juga, ada 60 hari ini berturut-turut lah. Jadi ada 60 hari ada berturut-turut. Walaupun 60 hari cuma bahalat kada kawa bahasa pulang ulang dari nomor 1. Nah, dia kada kawa bahalat ini. Hangali kada. 60 hari itu Bang berturut-turut. Amun kita kada sanggup Bang 60 hari berturut-turut ini, ambil pilihan yang ketiga. Nyata kita kada sanggup misalnya kan awak sudah kurus kayak bilah. Maka gawian misalnya lapah. Gawian jadi tukang kah apakah segala macam bekerja bangunan kada puasa ya kalau. Nah, maka ambil jalur yang ketiga. Jika tidak puasa, maka wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin. Tiap-tiap seorang satu mud. Satu mud. Jadi mud yang Tuhan. Seikong 60 mud. Nah 60 mud ini ditimbang 60 mud. Boleh kita julung kepada satu orang fakir miskin aja boleh. Ada masih harus ke 60 ikong fakir miskin. Cuma totalnya aja 60 mud. Boleh kita julung kepada satu orang fakir miskin. Di kampung kita juga. Apalagi keluarga kita dahulu kan. Oh sekali dilihat kada ada yang miskinnya di kampung. Soalnya seorang paling miskin. Nah julung aja kasih orang. Kemana kita menjulung lagi? Yang 60 mutnya ada yang menjulung seorang kada kawa anak 10 misalnya. Kada kawa makan ayo seorang aja.
Maka itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala urusannya. Banyak-banyak minta ampun lagi ya kalau cucu kai anak kerja 10 kada kuat hilap-hilap mandi wajib. Ya penting puasaannya gitu juga. Nah, maka hidup seorang yang paling miskin di kampung ini tuh. Kamana menjulung, ya julung ke seorang aja sudah. Nah itu masalah. Jadi hati-hati bulan puasa inilah, jangan pindah yang sejapa-japa ada jarak kita ya kalau. Karena tak hilap-hilap habis samnya nah. Berat anunya. Isok bulan Ramadan malamnya nikah sih Den. Berat tuh godaannya lah. Siapa-siapa mati, nah meninggal dunia, ada baginya qada puasa Ramadan. Orang ini meninggal, lalu ada meninggal qadaan. Kada berpuasa aja kita bulan Ramadan dengan tidak uzur. Inya kada puasa tuh kada uzur. Inya kuliah puasa aja. Banyak itu manusia ya kalau. Oh, bangga beruku siang hari kada puasa. Sekalinya mati dihitung-hitung ada 10 hari yang orang tadi kada puasa, maka wajib atas walinya membayarkan fidyah dari harta peninggalannya itu, membayarkan fidyah. Ada wajib mengqadaakan. Cuma silahkan mengqadaakan boleh, tapi yang wajibnya itu bayar fidyah. Misalnya 10 hari 10 mud, sehari semut. Oh 30 harinya kada puasa 30 mud, dijulung kepada fakir miskin. Sedangkan mengqadaakan puasa bagi ahli warisnya itu kada wajib. Bagi orang yang kasus tadi lah wajibnya tuh bayar fidyah. Tuh kada ada uzur, inya berbuka, kada puasa aja kita. Dan jika dengan ada uzur Bang, ada uzur garing kah misalnya, seminggu garing bulan puasaan, kada kawa puasa sih Den seminggu. Nah, lalu tuntung hari raya meninggal, kada sempat mengqada ya kalau. Hari raya kedua, ketiga meninggal kada sempat mengqada, maka kita tinggal ada kada puasa seminggu sih Den itu. Nah, maka karena kada ada waktu sempat untuk membayar qada, si Den langsung meninggal. Maka wajib, maka orang tadi tidak wajib bayar fidyah. Kada wajib karena ada uzur. Dan wajiblah bagi si ahli waris mengqadaakan puasanya, kada wajib juga sebenarnya. Cuma sebuah kesunahan. Cuma kada wajib. Kenapa sih kada dituntut di akhirat? Karena sini meninggalkan itu pertama ada ujur garing, hendak membayari kada sempat karena ditadahulu umur. Misalnya apa kayak ini ada garing seminggu. Ya kalau imbah hari raya sihat sudah nih. Imbah hari raya ada waktu sebulan 2 bulan sudah limpat ya Allah, tapi kada dibayar-bayarnya. Lalu meninggal pakajut. Kita tahu sih ini seminggu ada puasa belum tak bayar-bayar, maka bagi ahli waris wajib membayarkan fidyah dari harta si yang meninggal ini. Kalau si kada diberi harta, nah maka dengan kerelaan ahli waris saja membayarkan. Paham lah pian nih. Nah jadi ada ujur dan kada ujur itu beda hukumnya. Dan orang yang sangat tuha, jika ia lemah daripada berpuasa, tuha benar, kada kau puasa sih Den, lambat makan aja menggitir, dibawa puasa begini maka boleh atas sidin tidak berpuasa dengan tidak wajib mengqada. Kenapa? Karena kada ada harapan ba'anum lagi juga. Ya kalau kada wajib mengqada, tetapi wajib atasnya fidyah. Wajib bayar fidyah. Jadi kayak pian bisa kuitan sudah tuha, ujur, kada kawa puasa, masuk tanggal 1 Ramadan. Nah itu sudah boleh membayar fidyah langsung. Kita sudah kau membaca ke sebulanan sini kada kau puasa juga. Nah maka 30 mud tuh sehari semut 30 mud. Semut tuh berapa kilo? 2,5 kilo kah? 2 kilo setengah aja. Samut nin tuh 2 kilo setengah. Samut nin tuh 2 kilo setengah. Samut nin tuh 2 kilo setengah aja. 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 Samut nin tuh 2 kilo set
Nah, 2,5 kilo itu kan zakat fitrah ya lah. Samut itu nah, udah kayak ini nah, teganal sedikit semut nah. Jadi 30 mut dianggap 30 aja gitu nah. Aduh sayang 29 diganapakan aja kita. Bilanya lebihan jadi sedekah begitu din. Itu. Beda hulu aja. Boleh dari tanggal 1 Ramadan masuk sudah boleh. Atau mah hadang kainna boleh juga. Nya wajibnya bayaran itu kena pas ketika sebelum tulak, sebelum kita tulak atau sebelum melaksanakan Idul Fitri, sunat Idul Fitri, di situ waktu kewajibannya. Sedangkan waktu kesunahannya atau malamnya, malam hari rayanya. Nah, bila sudah limpat Idul Fitri, belum tabayarakan mud atau fitrah tadi, belum tabayarakan limpat sudah Idul Fitri, belum kita sampaikan kepada fakir miskin, itu hukumnya makruh. Kalau limpat maghrib di siang Idul Fitri, limpat maghrib sudah belum tabayarakan tajulung ke fakir miskin, hukumnya haram. Nah maka mun kita orang sibuk baik berdahulu aja, mun duitnya ada, badasnya ada, berdahulu seminggu Ramadan kah berdahulu kita. Termasuk biar fitrah itu bagus berdahulu aja. Nah. Berdahulu tapi sudah masuk tanggal 1 Ramadan tadi untuk yang fidyah dan mut tadi. Dan orang yang bunting, orang yang hamil, orang yang menyusui, nah maka jika ia takut akan binasa, khawatir akan binasa dirinya bila berpuasa, maka boleh kada berpuasa. Orang hamil dan menyusui itu satu paket. Bila yang ingat khawatir lawan dirinya, dari dirinya yang ingat takutani bila berpuasa, makanya boleh kada berpuasa. Dan wajib atasnya mengqadha kena. Wajib mengqadha. Kada bayar fidyah karena yang dikhawatirkan dirinya. Tapi jika ingat takutan, khawatir yang binasa itu anaknya, maka di situ boleh kada berpuasa. Maka kewajiban gara-gara kada puasa tadi dua macam, wajib mengqadha dan bayar fidyah. Sehari semut. Yang ia khawatirkan anaknya. Misalnya, Bang. Jadi ini yang perlu kita pahami lah, bila kita khawatir diri kita yang hamil menyusui ini nah, kada aku kenapa, amun aku puasa, amun aku nih kalau punya kenapa. Nah, itu wajib mengqadha, itu pasti sudah kada wajib bayar fidyah, tapi wajib mengqadha. Kalau inya khawatir anaknya, mendirinya kuat aja, cuma anaknya yang inya khawatirkan, maka selain wajib mengqadha tetap wajib. Wajib juga bayar fidyah. Sehari semut. Amun keduanya, Bang, mun aku puasa, aku bisa kenapa, anakku pun bisa kenapa. Keduanya ya kalau. Nah, karena ada taumpat kekhawatiran terhadap dirinya, maka inya wajib mengqadha aja, kada wajib bayar fidyah. Karena taumpat ada kekhawatiran terhadap dirinya. Asal ada khawatir terhadap dirinya, itu menghilangkan fidyah. Gitu nah. Walaupun taumpat juga perasaan takutan terhadap khawatir terhadap apa-apa anaknya, tapi ada sudah taumpat lawan dirinya, kada wajib bayar fidyah, mengqadha aja. Jadi saya lah. Dan orang yang sakit boleh kada puasa tapi mengqadha. Orang dalam perjalanan, nah perjalanan jauh aja kita yang sampai kepada qasar jamaah tuh nah. Jika ia mudarat berpuasa, maka boleh ia berbuka dan wajib atasnya qadha, mengqadha aja kada bayar fidyah. Nah itu. Nah ini penting lagi lah, diwajibkan mengqadha serta imsak. Nah ini imsak ini artinya model kayak orang puasa juga, kada makan kada minum, padahalnya kada berpuasa. Ini sebagai hukuman. Wajib hukumnya itu. Jadi wajib inya membayar kaina di bulan lain, dan wajib juga waktu inya tadi yang waktu hari itu, waktu timingnya tadi inya kada makan kada minum, padahalnya kada berpuasa. Bila inya makan minum haram hukumnya, berdosa, bertambah dosa. Padahalnya sudah dianggap kada berpuasa. Disebut menahan diri namanya. Maka itu enam perkara. Pertama, orang yang sengaja berbuka puasa dengan kada ada uzur. Itu pertama wajib mengqadha orang itu kena di bulan lain.
Yang kedua, wajib inya tadi jangan makan, jangan minum. Sakit kada? Ini banyak orang kada tahu nih. Nya kada puasa, mau makan sehandaknya makan mah di hadapan orang puasa pulang. Itu sebenarnya haram hukumnya. Kecuali orangnya kan karena memang garing. Nah, kada ada uzur nih, kada ada uzur. Awak sihat, galing berabah. Ya kalau kada ada uzur apa-apa, kada puasa sidin. Maka orang ini ada dua kewajiban. Kewajiban mengqadha di bulan kainanya dan kewajiban jangan makan minum seharian itu kayak orang berpuasa juga. Ternyata ia melanggar, maka di situ dapat dosa kada berpuasa dan dosa kada imsak tadi, kada menahan diri. Nah, ini penting kita tahu nih. Yang kedua, orang yang ketinggalan berniat puasa di waktu malam, kada ingat lalu-lalu. Nah, tapi ini sudah tadi dijelaskan ya kalau arti niat tadi kayak apa ya kalau. Nah, jadi paham ya sudah. Ini seandainya malam tadi dasar yang guring jonak, dasar kada sadar lalu. Nah, cuma kalau kita mau 4 qaul Imam Malik, boleh berniat di awal malam Ramadan tanggal 1 Ramadan berniat sebulanan. Nah, kalau 4 qaul situ, jadi seandainya ada di hari di malam hari yang lain kita kada ingat malamnya berniat karena sudah berniat sebulanan itu boleh ada Bapak. Nah, itu makanya kita untuk berhati-hati jadi niat kita di malam Ramadan pertama tuh dua macam niatnya. Niat yang per malam dan niat sebulanan. Nah, itu. Yang ketiga, orang yang makan sahur dikiranya masih belum terbit fajar. Kencang bener, tambah aja bini, tambah pulang makan. Padahal sudah jam 7 sekalinya cuma arina mengkadap. Sekali dilihat, astagfirullahaladzim ya. Nah, baterai sekalinya rusak, habis baterainya sewak. Dikira masih jam 2:30, sekalinya jam 7, maka hujan hari. Nah, maka orang ini kan kada puasa sebenarnya. Batal kada? Batal. Maka wajib mengqadha bulan kainanya. Tetapi wajib juga manahan diri jangan makan, jangan minum sampai kayak orang buka puasa juga kena. Nah, yang keempat, orang berbuka puasa dikiranya matahari telah tenggelam. Maka nyata salahnya. Hadang. Dia berbunyi ya sudah acak makan langsung makan. Padahal bunyi bulan 6 nih tuh. Lain bunyi yang di masjid. Setengah jam lagi yang di masjid. Maka batal puasanya. Maka karena batal puasanya setengah jam yang berlalu ini wajibnya menahan. Jangan makan, jangan minum dulu. Karena yang sudah orang berbuka jangan sempat makan juga. Nah, ini tuh. Yang kelima, orang yang telah nyata baginya 30 Sya'ban. Kemudian dia telah mendapati akan nyatanya bahwa pada hari itu mulai Ramadan. Nah, ya kalau ini 30 Sya'ban nih. Jadi dikiranya ini kan hari ke-30 nih. Asalnya dikiranya masih Sya'ban. Sekalinya orang sudah puasaan. Sekalinya Sya'ban itu 29 aja. Kada 30. Orang puasaan ya kada. Makanya kan batal nih. Sudah makan ya Allah, maka orang tadi wajib mengqadha di bulan kaina dan hari itu pun jangan makan, jangan minum. Manahani sampai kayak orang kayak puasa juga. Nah. Yang keenam, yang terakhir, orang yang berlebih-lebih waktu berkumur-kumur, bakal lebihan berkumur-kumur, memasukkan banyu ke dalam hidung, sekalinya termasuk air ke dalam rongganya. Termasuk ke sini. Bakal lebihan nih kita. Berkumur-kumur bakal lebihan, termasuk banyu tetaguk, batal puasanya. Maka wajibnya mengqadha dan wajib pula inya menahan. Jangan makan, jangan minum sampai kena orang buka. Maka penting kita ketahui, siang puasa Ramadan berkumur-kumur, masukkan banyu ke hidung atas wilayah di sini aja, itu tetap hukumnya disunnahkan sebelum berudu. Kalau kita kada berudu lalu berkumur-kumur lah, itu kada disunahkan. Yang disunahkan tuh hendak berudu. Ini hendak berudu kada apa kada berkumur-kumur nah. Napa aja tanyaman sejuk jangan atau makruh hukumnya hendak menyejuk-nyejuk aja tuh. Bersejuk-sejuk aja kita itu makruh hukumnya. Jadi kada sembarang berkumur-kumur tuh di siang hari bulan Ramadan. Imbah asar berkumur-kumur bolehkah? Mun hendak berudu boleh. Mungkin itu rezeki bau dua aja. Nah, ya kalau boleh lah, boleh benar. Itu sebenarnya
bahilah aja. Jadi sejok terus ya, jadi ada cak bodoh kena setempat bodoh. Sebelum bodoh pakai komor dulu nah aja, pakai komor 3 kali. Itu pintar nernya itu. Kan bodoh ya kalau. Nah maka apabila kita berkumur-kumur jangan bakal lebihan. Bakal lebihan tuh 2 cara. Cara pertama, ya, bawa cungak-cungak kepala 1, itu bakal lebihan darahnya. Yang kedua, kada kayak itu juga ini gimana? Cuma 5 kali, lebih dari 3. Maka yang keempat yang ketiga hukumnya makruh. Nah maka hati-hati bila taminum di banyu yang keempat dan yang ketiga, keempat kah atau yang ketiga, yang keempat atau yang kelima kah taminum, walaupun gak ada sengaja batal puasanya. Maka bila sudah batal wajibnya mengqadha di bulan lain dan imsak pun wajib, menahan diri jangan makan jangan minum tadi. Nah, wallahu a'lam. Sebelum kita baca tertib atas, sebelum beritahukan bahwa pengajian kita kitab Syarhus Salikin itu jadwal berubah lah. Jadi tidak selama bulan Ramadan, tidak sesudah maghrib lagi, tetapi sesudah sembahyang subuh. Jadi tiap hari sesudah sembahyang subuh kita mengadakan pengajian live streaming kah, serongking kah? Nah, live streaming di rumah masing-masing pian mendengari ya kalau. Sesudah subuh waktunya, kitabnya sama, orangnya sama, yang berubah jadwalnya saja. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahib ar-ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah wa rasul ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas wa usulihim wa furu'ihim anna Allah tagashahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله
تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلمه وصله وفرحه والذهب إلى الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاته وصحبه الراتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم وصلهم وفرحهم والذهب إلى الحقوق إليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في المنى علينا يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعنصل وهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.